dalam konteks yang dia nggak tahu lokusnya di mana saya. Dibilang di Jakarta Selatan. Saya nggak di situ ngomong itu. Belum itu aja salah. Hakim, jaksa, polisi, advokat itu sama-sama penegak hukum. Kehadiran kita di dalam fungsi penegakan hukum itu atas perintah undang-undang. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih hebat dari institusi yang lainnya. Karena itu hargai setiap argumentasi advokat, khususnya dalam konteks penegakan hukum. Dalam hal ini kami berargumen ini persoalan hukumnya sebenarnya suka-suka, jadi tidak lagi pakai pakem-pakem gitu loh. Ya. Kenapa kalau nanti yang lapor kami kemudian lawyer dibuang di pingpong, oh ini harus korbannya langsung karena ada SE Kapolri nomor 2 Strip Romawi 11 tahun 2021. Giliran si Hussein Sehat boleh, jangan-jangan Hussein Sehat cuma pesuruh saja. Ingat, kita tidak akan tinggal diam, kita lawan ini semuanya. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa berkumpul dengan abang-abang kami, rekan sejawat advokat dan juga tokoh-tokoh, juga ulama se-Jabodetabek yang hari ini sebenarnya kita maunya istirahat di hari-hari yang sebenarnya kita harus mengambil upaya untuk refreshing bersama keluarga. Ini hari liburan, anak-anak sekolah libur panjang, tapi ternyata rezim ini tidak memberi kesempatan kepada kami untuk berlibur. Ya. Terakhir kami mendapatkan 2 kabar duka, dan kabar duka ini mengkonfirmasi memang ada masalah di negeri ini. Yang pertama, pada tanggal 28 Desember 2021 di ujung atau di penghujung tahun 2021 ini, Gus Dur mendapatkan surat yang sebenarnya surat ini juga belum terkonfirmasi, maka kita duga ini suratnya bodong, dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang meminta Gus Dur untuk datang dalam rangka dieksekusi, dipenjara kembali. Padahal Gus Dur belum lama keluar menjalani eksekusi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang vonis Gus Dur 10 bulan penjara, dan sudah dilakoni oleh Gus Dur di tahanan Barreskrim Mabes Polri, dan hari ini statusnya masih kasasi, masih menunggu. Tapi ternyata rezim ini tidak ridho melihat ulama kita kembali ke tengah umat, menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat, menyampaikan nasihat kritik. Dan akhirnya kasus Gus Nur yang di PN Surabaya divonis di 2019 yang lalu dikutak-atik lagi nih. Ini kasusnya sebenarnya udah lama nih Bang, di 2019. Yang Surabaya itu? Yang Surabaya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, dan dulu juga tidak pernah dieksekusi. Kenapa? Karena memang tidak dapat dieksekusi. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya itu memang tidak ada amar putusan yang memerintahkan Gus Dur untuk ditahan. Bahkan di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, majelis hakim tegas menolak permintaan atau tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum agar Gus Nur ditahan. Tidak, majelis hakim tidak sependapat. Majelis hakim menyatakan begini, menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka memang harus pula kepadanya diberi beban untuk membayar biaya kara. Mohon maaf, bukan itu. Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam, atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang,
Namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar terdakwa tidak mengulangi lagi di kemudian hari, serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemindahan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum dan pengayoman masyarakat. Jadi bukan balas dendam pidana. Dan yang menarik, di dalam satu pertimbangannya, ini hakim mengatakan begini: menimbang bahwa oleh karena dakwaan tunggal penuntut umum adalah pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang ancaman pidananya hanya maksimal 4 tahun dan sesuai pasal 21 KUHP tidak bisa dikenai penahanan, maka majelis hakim tidak sependapat dengan amar tuntutan penuntut umum yang memerintahkan agar terdakwa ditahan. Sekali lagi, majelis hakim tidak sependapat dengan amar tuntutan penuntut umum yang memerintahkan agar terdakwa ditahan. Ini bunyi putusan pidana nomor perkara 1233 garing Petsus garing 2019 PN Surabaya, yang memang ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor perkara 89 Petsus 2020 PT SBY. Artinya majelis hakim menolak. Artinya majelis hakim menolak tuntutan jaksa agar Gus Nur ditahan karena saat proses persidangan memang tidak pernah ditahan, dan karena pasalnya memang tidak bisa dijadikan dasar untuk menahan Gus Nur. Itu pula yang sejak inkrah di Pengadilan Tinggi karena tidak ada upaya kasasi, karena kita menganggap tidak ada perintah menahan, maka demi hukum selesai, kita insyafi nggak ada masalah, proses silakan berjalan. Kejaksaan Negeri Surabaya tidak pernah melakukan eksekusi. Nah, memang nggak bisa dieksekusi. Tapi tiba-tiba setelah Gus Dur menjalani putusan 10 bulan keluar dari kasus yang Jakarta Selatan, keluar kembali ke kampungnya, berdakwah di tengah masyarakat, kembali melakukan kritik terhadap rezim yang kita akui, kita sadari rezim Jokowi ini banyak masalah gitu loh. Lalu tiba-tiba ada panggilan surat, dan surat ini nggak jelas gitu loh. Ini surat apaan? Pemanggilan. Ini surat dari Kejaksaan Negeri. Saya minta dikonfirmasi ya, Kejari Surabaya ya. Ada nggak nih orang Kejari Surabaya yang namanya Fariman Insandi Sirgar SHMH? Kemudian Gus Dur dikatakan disuruh menghadap kepada Basuki Wiryawan Esa. Ini cara pemanggilan seperti apa ini? Nggak ada, hanya beredar di sosial media, di WA. Artinya panggilan surat itu tidak sampai kepada Gus Dur dan tidak sampai kepada orang yang ditunjuk oleh Gus Dur sebagai kuasa hukumnya. Tidak sampai, tidak disampaikan. Tidak sampai dan tidak disampaikan dua-duanya. Gitulah. Nah, yang paling tepat. Jadi tidak sah, ini surat ini bodong gitu. Maka saya tidak mau dengan dasar surat bodong ini tiba-tiba Senin Gus Dur ditangkap dengan alasan tidak memenuhi panggilan dari jaksa. Tidak bisa. Dan tidak ada tanda tangan kan? Tidak ada tanda tangan penerimaan. Sebenarnya kalau mau profesional jaksa itu seperti kasus Polda Jawa Barat. Yang mana itu? Yang mengirimkan SBDP kepada Habib Bahar bin Smith, datang ya kan, kemudian diserahkan, ada Santun tindak lagi. terimanya, Masih ada santun itu kan. Walaupun nanti ini juga yang akan kita kritisi dalam kasus Habib Bahar bin Smith. Tapi sampai hari ini Gus Dur tidak pernah menerima surat itu. Sekonyong-konyong disuruh datang untuk dieksekusi. Saya bilang, jangan Gus, enak saja, orang tidak ada amar putusan yang perintah untuk menahan. Dan maksud saya adalah kurang zalim apalagi kepada Gus Nur. Gus Nur itu lapor ya, ada orang yang mencaci-caci Gus Nur dengan seluruh isi kebun binatang, namanya Gus Arya, sudah dilaporkan. Kalau ditanya Polda Jawa Timur, jawabnya sedang proses Gus, sedang proses. Sampai sekarang nggak ditangkap tuh orang. Siapa itu? Namanya Gus Arya. Sampai hari ini tidak diproses. Tapi Gus Dur yang sudah menjalani 10 bulan, baru sebentar lah ibaratnya ya menghirup udara bebas, ini sudah dikerjain lagi. Jadi saya minta Jaksa Agung kita siapa? ST Burhanuddin ya, tolong periksa ini ya, jaksa di Surabaya ini nggak profesional dan ini menyalahi aturan karena nggak ada amar putusan yang memerintahkan Gus Nur untuk ditahan. Dan Gus Nur hari ini juga sedang menjalani perkara lain yang sampai sekarang belum inkrah, masih kasasi di Mahkamah Agung. Tolong cek, benar nggak? Hukum ini jangan dibuat suka-suka, ngancam-ngancam orang. Dan saya mau katakan,
apa yang disampaikan Gus Dur itu juga sama dengan ulama-ulama. Bahwa Gus Dur punya gaya yang beda, biasa saja. Saya dengan Bang Egy punya gaya beda-beda, tapi substansinya kita tetap advokat. Apa yang kita sampaikan itu terukur, punya sistematika dalam konteks hukum sebagai seorang advokat. Gus Dur juga begitu, Habib Bahar juga begitu. Mereka adalah ulama yang ngerti dasar-dasar untuk melakukan muhasabah lil hukam atau mengoreksi penguasa. Jadi jangan kemudian karena aktivitas mengoreksi penguasa kemudian dibentur-benturkan, ditangkapi. Loh, ini negara harusnya bersyukur ada ulama aktivis yang mau mengoreksi, padahal ini kerjaan DPR. Lah DPR 575 orang diam, dia dibayar itu diantaranya untuk melakukan fungsi controlling. Nggak ada kontrol dari DPR. Nah, fungsi ini kemudian diadopsi oleh masyarakat, ulama-ulama kita, tokoh kita melakukan muhasabah, kontrol, koreksi, nggak dibayar. Pengeluaran malah ada. Coba kalau Gus Dur, Habib Bahar ini harus dibayar, berapa anggaran negara? Semua ulama harus dibayar karena apa? Telah melakukan koreksi yang sebenarnya fungsi koreksi itu ada di badan DPR. legislatif. Dan hari ini DPR bungkam. Yang lalu pernah kita gugat, sayang seribu sayang ya Bang Egy, pengadilan pun akhirnya menjadi corong-corong kekuasaan. Kita dihentikan pada proses eksepsi, dianggap pengadilan tidak berwenang. Selanjutnya saya ingin katakan terkait Gus Nur ini, saya ingin sampaikan pesan kepada Pak Presiden Jokowi. Pak Presiden, ini akhir tahun, belum lama ada bencana Semeru. Jangan hanya melihat bencana itu karena faktor geologi, karena faktor alam ini itu, tapi kaitkan dengan akidah Islam. Ini banyak maksiat di dalam kepemimpinan Anda ini Pak Jokowi. Banyak maksiat, banyak zolim, banyak yang disakiti, banyak yang dizolimi ulama-ulama. Sampai hari ini banyak yang dizolimi. Jangan tambah kezaliman itu. Sudahlah, yang sudah ada saja. Coba segera melakukan koreksi terhadap kekuasaan. Ini jangan kemudian seluruh ulama yang menyampaikan ujaran berbeda dengan rezim ditangkapi, dikriminalisasi, kemudian dituduh. Ya, dituduh dengan tuduhan yang sangat menyakitkan. Nah, Gus Nur ini kenapa tidak pernah ditahan? Karena memang tidak ada amar untuk menahan Gus Nur. Itu yang paling penting. Yang kedua, kita bicara Habib Bahar, walaupun rinciannya nanti saya minta Bang Aziz Anwar selaku kuasa hukum Habib Bahar yang lebih rinci, tapi saya ingin memberikan clue-clue umum. Yang pertama, Habib Bahar ini selain dilaporkan dengan pasal pidana umum, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana, pasalnya 14 dan 15. Tuduhannya, ini tuduhan-tuduhan basi ini. Menyebar hoax. Ancaman pidana tapi 10 tahun. Tapi juga disalahkan, dipersoalkan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, junto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, khususnya pasal 28 ayat 2. Saya mau ingatkan aparat kepolisian dengan surat edaran Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Pak Kapolri, tolong tertibkan bawahan Anda, baik di Polda Metro Jaya dan juga Polda Jabar. Pak Kapolri dengan SE Kapolri nomor SE-2-11-2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Pertama, Pak Kapolri menghimbau hanya akan memproses perkara jika yang melapor korbannya langsung. Makanya pada kasus Menko Marifat Saudara Luhut Binsar Panjaitan itu melapor langsung walaupun didampingi oleh kuasa hukumnya Junifer Girsang. Kenapa? Karena itu kasus ITE, tidak bisa diterima laporan kalau korbannya tidak langsung. Nah, ini kasusnya juga undang-undang ITE. Nah, Hussein Syed itu apa legal standingnya? Berulang kali ditanyakan legal standingnya itu apa? Kedudukan hukumnya, bukan dasar hukumnya, woi. Ngerti nggak? Kalau dasar hukumnya benar, pasal 28 itu dasar pelaporan. Kalau legal standingnya itu kedudukan Anda sebagai pelapor itu apa? Dan kepolisian Polda Metro Jaya saya mempersoalkan kenapa bisa diterima yang kayak begini. Padahal sudah ada SE Kapolri nomor 2/11/2021 baru bulan November 2021, baru berapa bulan Bang? 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan. 3 bulan lah katakan. SKB ada juga. Yang jelas ini dulu, SKB lebih lanjut lagi apalagi. Kalau pintu pertama saja sudah tidak ditaati, ini kan yang menarik, lokus deliktinya kan di Bogor. Akhirnya kan dilimpahkan ke Polda Jabar. Semestinya Polda Metro Jaya tidak mau menerima juga dengan alasan lokus deliktinya bukan di kewenangan wilayah Polda
bukan di kewenangan Polda Metro Jaya, kecuali laporannya ke Mabes Polri. Mabes Polri wilayah hukumnya seluruh Indonesia, bisa menerima dan kemudian memberikan pelimpahan kepada Polda Jabar. Lah ini Polda Metro Jaya kok dilimpahkan ke Polda Jabar? Jadi Polda Lucu. Metro jadi kayak Kapolri. Lah Kapolri memang Polda Metro. Semestinya sejak awal Polda Metro mengatakan ini bukan kewenangan kami, silakan lapor lewat Polda Jabar atau melalui Kapolri dulu, baru dari Kapolri didisposisi ke Polda Jabar. Ini hukum kita sudah kacau balau, udah suka-suka begitu loh. Maksud saya begini, kita ini sesama aparat penegak hukum. Saya mengutip pendapat Bang Egy, boleh ya Bang ya? Boleh, Hakim, jaksa, polisi, advokat itu sama-sama penegak hukum. Ya. Kehadiran kita di dalam fungsi penegakan hukum itu atas perintah undang-undang. Ya. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih hebat dari institusi yang lainnya. Karena itu hargai setiap argumentasi advokat, khususnya dalam konteks penegakan hukum. Dalam hal ini kami berargumen ini persoalan hukumnya sebenarnya suka-suka. Jadi tidak lagi pakai pakem-pakem gitu loh. Ya. Kenapa kalau nanti yang lapor kami kemudian lawyer dibuang, dipingpong, oh ini harus korbannya langsung karena ada SE Kapolri nomor 2 Strip Romawi 11 tahun 2021. Giliran si Hussein Sehat boleh, jangan-jangan Hussein Sehat cuma pesuruh saja. Sebenarnya sudah yang menunggu adalah kepolisian, laporan tadi udah disiapkan. Jangan-jangan loh, ini jangan-jangan, makanya harus diklarifikasi kenapa bisa terjadi. Lokus deliktinya di Bogor, dilaporkan Polda, tiba-tiba dilimpahkan lagi ke Polda Jawa Barat. Dan Berarti benar, SPKT dalam konteks yang dia nggak tahu lokusnya di mana saya. Dibilang di Jakarta Selatan. Saya nggak di situ ngomong itu. Belum Itu lagi aja legal salah standing. dia. belum lagi legal standingnya. Udah tadi udah jelas. Iya. Lokus. Nah artinya begini, berarti Ya, sikat. SPKT maupun penyidik ini sudah menjadi mengkhianat. Kenapa saya katakan begitu? Sudah melawan kok. Iya, Melawan Kapolri SE nomor 2. Ya, nanti Bang Azam beli rinci, nanti ada gilirannya juga Bang Egy juga lebih rinci, insya Allah. Memang kita ini semuanya udah gemes ini. Tapi saya mengawali kegemasan itu dulu lah. Jadi sekali lagi, kalau kasus ini terus-teruskan, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, mohon maaf, yang kena Pak Jokowi, berarti ini konfirmasi kriminalisasi benar-benar terjadi di era rejim Jokowi. Di akhir tahun ini, kita pinginnya ada muhasabah akhir tahun, kita koreksi kesalahan, ke depan menetap masa depan 2022 dengan kebajikan, dengan narasi keadilan. Di penghujung tahun kok kami kembali mendapatkan kezaliman. Ingat, kita tidak akan tinggal diam, kita lawan ini semuanya. Takbir. Jadi perlawanan kami tentu saja perlawanan hukum, perlawanan yang itu disahkan oleh undang-undang. Penyampaian pendapat ini juga bagian dari penyampaian pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Di pasal 28, negara menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dan advokasi terhadap proses-proses keumatan, ya, advokasi kasus keumatan tidak hanya lewat pengadilan, juga melalui forum-forum publik, forum penyampaian pendapat. Dan sekali lagi, syukur kalau bisa berhenti mengkriminalisasi, tapi kami tidak memaksa. Biarkan saja kalau mau berbuat zalim, yang jelas ada implikasi dari kezaliman. Anda jangan merasa bahwa Anda punya kekuasaan. Kekuasaan itu pasti akan diambil oleh Allah dan ada pergiliran. Siapa punya pejabat, dia kelak akan pensiun dan kembali kepada masyarakat. Karena itu jadilah pejabat yang arif, yang bijak, yang kelak akan kembali kepada masyarakat, akan dikenang, oh itu dulu Kapolrinya baik, oh itu jaksa agungnya baik. Setelah pulang, nah kembali oleh ulama itu dilayani begitu. Nanti kalau misalkan pejabat-pejabat itu kembali ke masyarakat, butuh ya mendoakan orang tuanya, mau ngirim Al-Fatihah, mau ngirim surat Yasin, siapa yang mendoakan? Ulama. Bisa mereka memang berdoa sendiri. Walaupun pakai bahasa Jawa tetap butuh bahasa Arabnya. Walaupun dia tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia misalnya, tetap ulama dibutuhkan. Karena itu jangan mentang-mentang. Nah dalam kasus ya Habib Bahar bin Smith, saya konfirmasi lagi. Sampai hari ini Pak Kasat ya, Saudara Dudung Abdurrahman tidak pernah komplain tentang nasihat-nasihat ulama dan aktivis kepada dirinya. Itu kan bukti bahwa dia mengisafi keliru dan mau mendengar. Loh kok bisa-bisanya si Hussein Sihat yang bukan dari Dudung Abdurrahman? Makanya kemarin dalam press conference sebelumnya saya tanya, dia itu kuasa hukumnya bukan, jongosnya bukan, stafnya bukan, pembantunya bukan semua. Lalu legal standing dia apa? Apalagi jadi korbannya. Jadi korban apa lagi? Korban dia apa? Korban perasaan. Korban fulus. Ini yang saya kira penting untuk tegaskan, dan insya Allah beberapa waktu juga di Jawa Timur akan
memberikan suara, untuk memberikan pernyataan. Ini adalah pesan tegas dari kami, dari koalisi advokat, ada TPUA, ada dari KPAU, ada dari pejabat, ada dari PA212, ada dari kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, dan insya Allah kita akan terus melawan. Jadi pesan saya kepada aparat penegak hukum, sudahlah, jangan terus-teruskan kezaliman ini, karena kezaliman itu tidak akan kembali kecuali kepada pelakunya. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.